makhluk halus dalam pandangan sains, antara frekuensi, dimensi, dan ciptaan Tuhan. Dunia yang tak terlihat sejak manusia pertama kali mampu berpikir. Satu pertanyaan terus menghantui peradaban. Apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini? Di sekitar kita, udara tampak kosong, ruangan tampak hening. Namun, apakah benar-benar kosong? Atau mungkinkah di sekitar kita ada kehidupan lain yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, dan tidak bisa kita sentuh? Dalam masyarakat kita, mereka disebut makhluk halus. Dalam agama, mereka disebut sebagai ciptaan Tuhan dari unsur yang berbeda dari manusia. Dan dalam sains, mereka berada di wilayah yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Keterbatasan indera manusia. Manusia sering lupa satu hal penting. Kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari kenyataan. Mata manusia hanya bisa menangkap cahaya pada rentang 400 sampai 700 nanometer. Artinya, kita tidak bisa melihat gelombang radio, tidak bisa melihat sinar X, tidak bisa melihat inframerah, tidak bisa melihat gelombang mikro. Padahal, semua itu nyata dan memenuhi ruangan yang sama dengan kita. Sekarang pertanyaannya, kalau gelombang saja yang nyata bisa tak terlihat, mengapa kita begitu yakin bahwa semua makhluk harus bisa terlihat oleh mata kita? Teori frekuensi. Makhluk halus mungkin hidup di getaran yang berbeda dengan manusia. Dalam fisika modern, semua yang ada di alam semesta ini adalah getaran. Atom bergetar, elektron bergetar, cahaya adalah getaran. Bahkan, tubuh manusia pun adalah kumpulan getaran energi yang sangat kompleks. Maka muncullah sebuah teori spekulatif. Makhluk halus bukan tidak ada, tetapi mereka berada pada tingkat frekuensi yang berbeda dari manusia. Seperti kita tidak bisa melihat siaran radio, tapi radio tetap ada. Kita hanya butuh alat penerjemah bernama radio. Mata manusia mungkin hanya penerjemah untuk frekuensi tertentu, sementara makhluk halus bisa jadi berada di frekuensi yang lebih tinggi atau lebih halus dari kemampuan mata manusia. Teori kecepatan gerak terlalu cepat untuk ditangkap mata. Ada satu fakta menarik. Dalam neuroscience, mata manusia hanya bisa menangkap sekitar 24 sampai 60 frame per detik. Jika ada objek bergerak terlalu cepat, akan tampak kabur. Terlalu cepat lagi, bisa terlihat seperti menghilang. Peluru saja sulit ditangkap mata secara jelas. Maka muncul hipotesis, bagaimana jika makhluk halus bergerak jauh lebih cepat dari kemampuan persepsi mata manusia? Bukan karena mereka tembus pandang, melainkan karena kecepatannya melampaui sistem penglihatan kita. Dalam fisika, ini sangat masuk akal. Banyak partikel bergerak mendekati kecepatan cahaya, dan kita hanya bisa mendeteksinya dengan alat khusus. Teori dimensi keempat. Hidup di arah yang kita tak miliki. Manusia hidup di panjang, lebar, tinggi, 3 dimensi ruang, dan 1 dimensi waktu. Namun fisika modern, khususnya dalam teori relativitas dan fisika partikel, menyebutkan kemungkinan adanya dimensi keempat, kelima, bahkan lebih. Sekarang, bayangkan ini, jika makhluk 2 dimensi hidup di atas kertas, dan manusia 3 dimensi menyentuh kertas itu. Makhluk 2 dimensi hanya akan melihat titik yang muncul tiba-tiba, lalu garis kecil, lalu menghilang tanpa sebab. Bagi mereka, itu akan terlihat seperti makhluk gaib. Maka, bagaimana jika makhluk halus adalah makhluk berdimensi lebih tinggi yang hanya memotong dunia kita sesekali? Bagi kita, mereka tampak muncul tiba-tiba, menghilang tiba-tiba, menembus benda, tidak terikat ruang seperti manusia. Padahal mungkin mereka hanya bergerak di arah dimensi yang tidak kita miliki. Sudut pandang kimia. Tubuh tanpa struktur padat. Tubuh manusia terbuat dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan unsur padat lainnya.
Struktur kita memiliki massa, memiliki volume, terikat oleh ikatan kimia kuat makhluk halus. Dalam pandangan spekulatif sains, bisa saja memiliki bentuk eksistensi yang tidak berbasis atom padat, tidak berbasis ikatan kovalen seperti manusia, tetapi berbasis energi plasma, medan elektromagnetik, atau struktur energi kuantum. Dalam bentuk ini, mereka tidak perlu tubuh padat, tidak perlu organ biologis seperti kita, tetapi tetap merupakan entitas yang stabil dalam hukumnya sendiri. Ini bukan makhluk nggak jelas, ini tetap makhluk. Hanya saja berbasis struktur yang berbeda dari kita, makhluk halus. Dalam pandangan ketuhanan, dalam keimanan, kita diajarkan bahwa manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Ini tidak bertentangan dengan sains, karena dalam fisika, api, energi panas, cahaya, gelombang elektromagnetik, tanah, materi padat. Artinya, sejak awal, kitab suci telah menjelaskan bahwa jenis ciptaan Tuhan memang berbasis unsur eksistensi yang berbeda. Manusia hidup di dunia materi, makhluk halus mungkin hidup di dunia energi. Bukan berarti mereka lebih menakutkan, bukan berarti mereka lebih jahat. Mereka hanya hidup dengan hukum alam yang berbeda dari kita. Mengapa manusia sering menganggap mereka menakutkan? Karena ketakutan selalu lahir dari ketidaktahuan. Hal yang tidak bisa dikendalikan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika sehari-hari. Dulu, petir dianggap amarah dewa. Sekarang, itu hanya muatan listrik. Dulu, penyakit dianggap kutukan. Sekarang, kita tahu itu bakteri dan virus. Mungkin, makhluk halus adalah fenomena yang sains belum sepenuhnya pahami. Bukan karena mereka hayalan, tetapi karena alat dan pemahaman kita belum cukup antara sains, iman, dan kerendahan manusia. Sains mengajarkan kita untuk bertanya, agama mengajarkan kita untuk percaya, dan kehidupan mengajarkan kita untuk rendah hati. Karena semakin jauh manusia menyelami alam semesta, semakin sadar kita bahwa yang kita ketahui hanyalah setitik kecil dari lautan realitas. Makhluk halus bukan harus ditakuti. Mereka adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Sebagaimana kita hidup di dunia materi. Mungkin mereka hidup di dunia energi. Kita berjalan di dimensi 3. Mungkin mereka melintas di dimensi yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya, sains tidak meniadakan Tuhan. Sains justru semakin menunjukkan betapa luas dan dahsyatnya ciptaannya.